Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Lestari Sarapan dengan NIM 0420010006. Untuk mencari data random, pertama kita blok sesuai dengan banyak data yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan rumus random twin sama dengan random twin. Kemudian kita masukkan kisaran nilai yang kita inginkan. Di sini contohnya 60 sampai 95. Kemudian kita enter, akan muncul nilai random yang tadi kita inginkan. Kemudian untuk nilai n atau banyak kelas, kita masukkan rumus konta sama dengan konta. Kemudian kita blok keseluruhan data. Kemudian kita enter, maka akan muncul nilai banyak kelas. Kemudian kita cari nilai max atau maksimal. Kita masukkan rumus di sini. Rumusnya itu sama dengan max. Kemudian kita blok lagi keseluruhan data. Kita tutup kurung, kemudian enter, dapat nilai maksimal. Kemudian kita cari nilai min. Di sini kita gunakan rumus sama dengan min. Kemudian kita blok lagi keseluruhan data. Kemudian kita enter, maka akan muncul nilai min. Kemudian kita cari nilai untuk range. Di sini range kita gunakan rumus yaitu nilai max sama dengan nilai max dikurang dengan nilai min. Kita enter, akan dapat hasilnya 34. Kemudian kita cari nilai banyak kelas. Di sini rumusnya yaitu 1 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 kali log n. N di sini adalah banyak data, yaitu yang di atas 50. Sama dengan 1 tambah dalam kurung 3,3 log n. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter, maka dapat nilainya itu 60,60 ke atas. Kemudian untuk panjang kelas, kita menggunakan rumus yaitu range dibagi dengan banyaknya kelas sama dengan range dibagi dengan banyaknya kelas. Enter. Kemudian kita cari nilai rentang. Rentang yaitu di sini kita gunakan rumus yaitu nilai max dikurang dengan nilai min. Kemudian kita cari nilai simpangan baku. Di sini kita masukkan rumus sama dengan STDV sama dengan STDV titik P. Kemudian kita blok keseluruhan data. Kemudian kita enter. Kemudian kita mencari simpangan baku. Maksudnya di sini kita cari ukuran kemiringan. Kita menggunakan rumus sama dengan square. Kemudian kita blok keseluruhan data. Square keseluruhan data. Kemudian selanjutnya kita cari nilai ukuran keruncingan. Di sini kita memasukkan rumus sama dengan blok keseluruhan data, kemudian enter. Dan selanjutnya kita cari rumus mean. Di sini mean kita gunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok keseluruhan data lagi, kemudian kita enter. Kemudian untuk median, di sini kita gunakan rumus sama dengan median. Sama kayak tadi, kita blok lagi keseluruhan data, kemudian kita enter. Selanjutnya nilai modus. Juga di sini kita gunakan rumus sama dengan mode. Kemudian kita blok lagi keseluruhan data. Blok keseluruhan data. Kemudian kita enter. Terus sini kita masuk pada kuartil 1. Di sini kita pada kuartil 1 kita menggunakan rumus sama dengan kuartil X banyak data di koma dengan 1 karena yang dicari adalah kuartil 1 banyak data. Kemudian kita koma 1, kemudian kita enter.
kita enter, maka akan dapat nilai kuartil 1. Kemudian kita cari kuartil 3, sama dengan halnya dengan kuartil 1 di sini. Kita juga menggunakan rumus kuartil X di blok keseluruhan data, cuman di sini kita koma dengan 3 karena yang dicari di sini adalah kuartil 3. Kuartil 3, jadi yang di koma adalah 3. Kemudian kita enter. Untuk desil di sini kita gunakan rumus sama dengan persentil X di blok keseluruhan data. Kemudian di koma dengan 5 karena yang dicari adalah desil 5 dan dibagi dengan 10. Kemudian kita enter. Untuk desil 9 sama juga dengan desil 5 tadi. Cuma bedanya tadi kita koma dengan 5, di sini maka kita koma dengan 9. Kita blok keseluruhan data, kemudian kita koma dengan 9, kemudian bagi dengan 10, lalu enter. Untuk nilai persentil 1 di sini kita menggunakan rumus persentil X sama dengan persentil X di blok keseluruhan data, di koma dengan 1, kemudian kita bagi dengan 100. Di blok keseluruhan data, kemudian kita koma dengan 1 karena dicari adalah persentil 1, kemudian kita bagi dengan 100, baru kita enter. Kemudian pada persentil 14 sama juga, cuma bedanya di sini kita koma dengan 14. Blok semua data, kemudian kita titik dengan 14 atau koma dengan 14, kemudian bagi dengan 100. Persentil 67 juga masih sama, cuma bedanya kita koma dengan 67 karena yang dicari adalah persentil 67. Kita blok keseluruhan data, kemudian kita koma dengan 67, kemudian kita bagi dengan 100, lalu kita tutup kurung enter. Persentil 95 masih sama juga dengan tadi, cuma di sini kita koma dengan 95. Persentil kita blok keseluruhan data, kemudian kita koma dengan 95, kemudian bagi dengan 100, akan muncul nilainya itu 90 berapa ini. Ya, terus kita masuk pada interval. Kita di sini akan mencari atau memasukkan nilai interval. Nilai interval. Tapi terlebih dahulu di sini saya kasih penomoran dulu. Oke. Dan di sini interval tadi kita mendapatkan banyak kelas itu yaitu 6, di atas. Tapi sini kita bulatkan menjadi 7. Jadi sini kita masukkan yang interval 60, 65 karena tadi kan banyak kelas kan tadi, panjang kelasnya 5, jadi jaraknya itu dari 60 ke 65, sedangkan kalau panjang kelasnya 7. Yang kita dapatkan tadi banyak kelasnya 5 dan panjang kelasnya adalah 7. Jadi sini kita tulis tadi pertama 60, 65, kemudian di sini kita tulis 66, 71, terus 72,
77, 78. Di sini kita lagi tulis 83, kemudian 84. Di sini kita isi 89, kemudian 90, ini 95, kemudian 96, sini 101. Baik, itu ini ya. Baik, itu tadi nilai interval kita sudah dapatkan. Kemudian kita masuk pada frekuensi. Di sini untuk mencari nilai frekuensi, kita pertama harus memblok dulu kolom yang di frekuensi ini. Kemudian kita masukkan rumus frekuensi. Sama dengan frekuensi, kita blok keseluruhan data dan kita koma dengan interval bagian atas atau bagian kanan. Kemudian kita tutup kurung, kemudian enter, maka akan dapat nilai frekuensi. Baik, itulah tadi, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.